warahmatullahi wabarakatuh. 200.8 Yumna FM, radionya anak muda. Hai selamat pagi Sobat Yumna. Di edisi siang 5 Juli 2021, Ella kembali menemani Sobat Yumna tentunya dalam program Ngotak, Ngobrol Santai. Dan seperti biasa, Ella nggak sendiri. Ella sudah ditemani salah satu narasumber yang cukup bijaksana dan cukup menginspirasi, dan akan menemani pagi kita untuk membahas mengenai bagaimana sih cara berwirausaha sambil kuliah. So, kita sudah bersama salah seorang wirausaha muda mahasiswa, Anggraini. Nah, sebelumnya selamat datang Saudari Anggraini. Oke, mungkin pertama kita langsung suruh Saudari Anggraini untuk memperkenalkan diri, mulai dari kampus, program studinya apa, dan aktif di organisasi apa, serta sedang melakukan usaha apa. Silakan. Perkenalkan, nama saya Anggraini. Saya mahasiswi program studi pendidikan Islam anak usia dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan semester 6 Institut Agama Islam Negeri Nare. Nah, saya mengambil organisasi yang saya ikuti itu LP2SB, OASIS Sultra, dan UKM Seni. Nah, kalau usaha yang sedang saya jalankan sekarang itu yaitu kedai tempat menyediakan minuman panas dan minuman dingin. Dan dengar-dengar ternyata Saudari Anggraini ini selain membuka kedai, dia juga memiliki usaha all-shop. All-shopnya itu apa aja sih? Ya, kalau usaha all-shop yang saya jual itu ada kacamata, jam tangan, dan jaket. Kalau ingin kalau teman-teman yang sedang mencari jam tangan ya dan jaket, bisa hubungi saya. Silakan menghubungi atau mencari alamat sosial media Anggraini. Itu alamat sosial medianya apa sih namanya? Ya, ini Depo Ambo. Itu kalau Facebook ya? Iya, kalau Facebook. Kalau Instagram? Instagramnya juga. Ini Depo Ambo. Nah, mungkin dijelaskan tentang UKM Seni. UKM Seni itu bergerak di mana dan apakah dia organisasi dalam atau luar kampus? Ya, kalau UKM Seni itu adalah organisasi dalam kampus. UKM Seni, mengenai profil UKM Seni itu terdapat 6 bidang apresiasi seni. Yang pertama itu seni religi, musik, tari, sinematografi, teater. Nah, di UKM Seni saya mengambil seni teater, berdrama ya, berkomedi, artis. Dan kalau apa tadi LP2SB. Nah, LP2SB itu organisasi yang diselenggarakan untuk mahasiswi dan mahasiswa yang berasal dari Gonsel yang ingin berbicara tentang budaya ya. Dan tadi OASIS. Ya, OASIS. Kalau OASIS Sultra itu organisasi akademisi Islam. Nah, Islam Sulawesi Tenggara. Di situ dia organisasi yang bergerak di bidang politik, Islam, bahasa Inggris, bahasa Arab, tajwid. Wow, sangat komplit ya akan organisasi-organisasi yang diikuti. Nah, tapi tadi ada selain dia sudah memiliki kedai dan all-shop, tetapi sebelum ia memiliki itu pasti ia punya cerita atau story tentang perjalanannya berwirausaha. Mungkin bisa diceritakan awal mula berwirausaha. Silakan. Kalau bicara tentang perjalanan wirausaha saya itu, kalau dikira-kirakan mungkin saya sejak masih kecil ya, sejak SMP. Di situ saya sering kalau ada ide-ide yang bisa menghasilkan uang, seperti membuat kerajinan tangan yang bisa dijual kepada siapapun itu, yang bisa menghasilkan uang, itu saya sudah mulai dari SMP SD. Ya. Dan, lanjut di SMA itu saya pernah mengikuti pelatihan kewirausahaan. Nah, di situ sekolah saya mengutus 3 orang teman saya, 3 orang siswi yang ingin yang bisa terjun di itu yang di pelatihan itu ya, pelatihan ya. Di situ saya salah satunya yang diundang di antara siswa ya. Saudari Anggraini yang terpilih ya. Saya diutus untuk mengikuti pelatihan wirausaha di Bapelkes Kota Kendari. Di situ ide-ide saya sudah mulai muncul, sudah mulai rasa ingin terjun saya di dunia wirausaha itu sudah mulai makin kuat ya. Iya, makin kuat. Dan di situ setelah itu saya melakukan pelatihan, saya juga sering mengikuti seminar-seminar yang berbau wirausaha. Seperti seminar misalnya Sapi Effendi, seminarnya Atta Halilintar, atau siapa yang berbau, pokoknya yang berbau wirausaha, saya sering
ikut belajar bagaimana jatuh bangunnya seorang pembisnis ya, jatuh bangunnya seorang pembisnis yang besar. Nah, setelah menganjak semester 5 saya memberanikan diri untuk terjun di dunia wirausaha. Tapi saya terjun itu bukan berarti saya langsung berwirausaha, tapi saya memiliki teman dan link. Faktor pendorong saya itu teman dan link, jaringan di mana saya bagaimana saya harus bersikap gitu. Tapi sebelum saya terjun, saya pernah bekerja di sebuah rumah makan. Tujuan saya bekerja di sebuah rumah makan itu tidak lain untuk belajar bagaimana menjadi seorang wirausaha, bagaimana di situ saya belajar dengan bosnya ya. Bos, saya belajar bagaimana bersikap sebagai seorang bos, bersikap dengan karyawannya, bagaimana dia bersikap dengan keluarganya, bagaimana dia saya bilang seorang wirausaha itu mempunyai topeng ya. Di saat dia berada di sekolah dimanapun dia harus memakai topeng. Jadi kuliah sambil kerja itu dilakukan saat semester awal. Iya, semester awal. Awal sudah awal menuju 2 ya. Saya sudah mulai bekerja, di situ saya belajar. Luar biasa. Belajar ya. Lalu kira-kira sebelum kita terjun ke dunia wirausaha, apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha? Ya, kalau seorang wirausaha itu kita harus memiliki sikap kesabaran. Kesabaran itu bukan berarti sabar kita hanya mengucapkan sabar atau mengingatkan orang lain untuk sabar, tetapi kita sendiri tidak bisa melakukannya. Tapi dengan kita sendiri yang melakukannya, kita harus pokoknya sabar itu kita tidak hanya ucapkan tapi kita terapkan. Tindakan. Ya, dalam bentuk tindakan. Jangan hanya bilang sabar-sabar dan tidak bertindak. Maksudnya di kita ada masalah sedikit sudah down begitu. Itu kayak bukan tipikal seorang wirausaha. Yang kedua itu kita itu tidak mudah baperan. Maksudnya seorang wirausaha itu terkadang harus menjadi katak tuli. Maksudnya tidak mendengar, karena kita sebagai seorang wirausaha siapapun itu, entah itu guru, dosen dan lain sebagainya, mereka memang harus menjadi katak tuli. Karena kenapa? Omongan orang-orang itu kadang menjatuhkan. Kalau istilah anak muda milenial ya, kena mental. Kata-kata orang itu kita sering kena mental. Karena mereka berkata, misalkan saya kan berjualan. Nah, ketika ada orang yang membeli jualan saya misalkan di online atau yang datang langsung di kedai untuk menikmati minuman yang telah kami hidangkan, ternyata biasa kita dengar tidak enak atau barangnya yang dia posting sama yang datang hasilnya berbeda ya. Nah, tetapi kalau saya tidak, saya tetap kalau misalkan mereka berkomentar buruk tentang saya atau apapun itu, saya mengambil itu sebagai pembelajaran. Saya jadikan itu batu loncatan saya untuk kedepannya, supaya saya lebih baik lagi. Bukan terkadang kita dikomentari, ada orang yang kalau dikomentari langsung down ya. Iya, langsung down, jangan sampai langsung tutup sama workshopnya atau sama usahanya itu, jangan ya. Iya. Saya kalau ada komentar yang buruk, saya jadikan itu pembelajaran. Saya berpikir positive thinking lah. Karena mereka berkomentar ya wajar. Tapi kita bukan berarti mereka berkomentar kita berdiam diri, tetapi kita memperbaiki lagi bagaimana pelayanannya lebih bagus, bagaimana apa yang kita katakan di sini dengan apa yang kita hasil di depan mereka itu harus sesuai realita ya. Itu. Yang ketiga Iya. Sudah satu temporan. Yang ketiga itu kita pandai-pandai membawa diri. Misalkan kita dikomentari seperti begini atau bagaimana, jangan langsung mengulangnya begitu. Jangan langsung iya sudah begitu mungkin begitulah. Kita harus mengolah kata-kata mereka dengan baik. Bagaimana caranya kita mengolah kata-kata komentar buruk mereka, kita olah dengan baik. Kita harus bertindak bagaimana ya, jangan langsung barbar begitu istilahnya anak-anak yang sekarang, jangan barbar. Kita step demi step begitu, pelan, tapi kita ada tindakan. Kalau sumber dana yang saya miliki itu tidak lain dibantu dari keluarga, terutama kakak saya sendiri ya. Kalau soal dana untuk membantu. Oke, jadi mungkin sebelum kita terjun di wirausaha, kalau menurut resep ini itu kita harus pertama menyiapkan rasa syukur, kedua
jangan baperan, ketiga menempatkan diri, dan empat dana. Sumber dananya tadi didapatkan dari keluarga ya, kakak. keluarga kakak. Kakak siapa? Oh, kalau itu ya pribadi. Aduh, penasaran ingin disapa, siapa tahu nanti mendengarnya atau menyimak apa yang sedang kita bicarakan. Jadi kita harus sapa dan mungkin ingin menyampaikan terima kasih kepada kakak saudari Anggraini yang sudah memberikan akses, sudah membantunya. Mungkin pertanyaan saya selanjutnya, kira-kira bagaimana sih cara memanage antar kuliah, melakukan kegiatan organisasi dan melakukan wirausaha? Ya, kalau cara saya memanage, misalkan saya buka kedai kan jam 4 sore, tepatnya di Taman Kota ya, Taman Kota Kendari. Di perbatasan kota sih. Nah, perbatasan kota. Maaf. Nah, di situ saya buka jam 4 sore, saya tutup. Kalau masih ada pelanggan ya saya masih buka ya. Tapi kalau sudah tidak ada, saya cepat tutup gitu. Nah, di waktu pagi itu saya gunakan untuk kerja. Kuliah. Kalau urusan organisasi, organisasi saya misalkan UKM Seni atau organisasi OASIS dan LP2SB sedang ada kegiatan misalkan seperti kemarin ya, 3 hari yang lalu itu, sekarang saya tutup kedainya atau ada partner saya yang membuka kedai. Di antara ketiga ini, antar kuliah, organisasi dan wirausaha, apakah di antara ketiganya ini ada yang dikesampingkan atau bagaimana? Kalau soal kesampingkan tidak ada ya, saya tidak kesampingkan. Misalkan saya kuliah, ya saya kuliah dulu. Soal usaha saya bukan saya kesampingkan, tapi mungkin waktu saya untuk membuka usaha itu agak lama. Maksudnya kalau saya buka jam 4 dan saya ada mata kuliah jam 4, saya buka kedai saya itu di jam 7 malam ya, jam 7 malam saya buka kedai. Kalau soal organisasi saya ini sih ya datang atau kalau ada kegiatan saya ikuti. Tapi kalau sangat urgent atau mungkin saya sangat dibutuhkan sekali atau mungkin saya memang harus ada di situ, memang saya untuk ada, saya ada. Tapi kalau tidak dipaksakan sekali, saya fokus lagi ke usaha. Wow, luar biasa. Nah, kira-kira apa sih suka duka saat berwirausaha atau saat menjalankan ketiga kegiatan ini? Suka dukanya? Kalau soal suka dukanya, kalau sukanya ya sukanya dulu ya. Kalau sukanya ya itu bagus ya, karena banyak teman gitu. Ya mungkin dari wirausaha dulu, suka yang wirausaha dulu ya. Sukanya? Kalau yang di wirausaha itu saya sukanya karena ketika saya punya masalah saya lari di usaha saya. Kalau di UKM Seni juga, ketika saya lagi punya masalah, ya itu seni saya jadikan sebagai fisioterapi. Maksudnya saya ada masalah, saya ada apa, pasti saya larinya ke sini. Saya melawak, saya apa begitu, tertawa, menghibur diri. Fisioterapi ya, terapi bagi saya. Kalau di LP2S, begitu pun juga di LP2S lainnya juga ya. Terus kalau suka dan dukanya, kalau di ada satu hari yang memang itu misalkan pekerjaan kampus, urusan kampus dengan organisasi dan usaha itu harus dijalankan, memang harus aktif di satu hari tiga-tiganya. Di situ saya bagaimana? Saya mulai mungkin tidak bisa memanage waktu saya ya. Saya tidak bisa memanage, apalagi kalau urusan keluarga ya, persoalan rindu mungkin sama orang tua. Ya, saya terkadang saya harus, tapi di situ saya bilang harus bisa karena tidak ada yang bisa merubah kamu atau mengatasi masalahmu selain dirimu sendiri. Sekalipun Anda mungkin akan berpikir malas pusing dengan tugas, malas pusing, tapi tidak ada yang bisa menyelesaikan masalahmu selain dirimu sendiri. Oke, luar biasa sekali narasumber kita hari ini, sangat menginspirasi. Nah, kemudian saya ini lebih kayak tertariknya itu di UKM Seni. Di UKM Seni ternyata banyak sekali kegiatan-kegiatan yang dilakukan, dan ternyata di saat bersedih seperti yang dikatakan tadi saudari Anggraini, saat dia bersedih dia bisa menghibur dirinya dengan seni. Wah, jadi mungkin bisa dijelaskan, siapa tahu dari Sobat Yumna ada yang ingin mendaftar di institut
Institut Agama Islam Negeri Kendari bisa mungkin mengikuti organisasi UKM Seni ini. Kapan sih pendaftarannya atau mungkin udah dibuka? Kalau pendaftaran UKM Seni udah dibuka Wah. ya kemarin dan sudah diberikan dasarnya kemarin. Ya. 1 hari yang lalu. Saya baru kemarin sore saya baru sampai dari lapangan, Wow. tepatnya di Boro-Boro. Mhm. Kami di sana bermalam 2 malam 3 hari dan kemarin saya baru datang langsung ada tawaran job dari Ya. teman Angela untuk diwawancarai ya. Saya bersedia. Yang sibuk. Wah, luar biasa sekali. Jadi pendaftaran UKM Seni ternyata sudah tutup ya. Jadi bisa dibuka lagi mungkin tahun depan ya. Iya, tahun depan. Oh, jadi bukannya tiap hari, Tiap tiap tahun, tahun tiap satu kali. Iya, biasa. Wow, luar biasa. Nah, mungkin terakhir nih, buat Anda ini mungkin bisa memberi sepatah kata buat Sobat Yumna yang sedang setia mendengarkan kita di rumah. Kata-kata dari saya yang sudah terjun di dunia bisnis dan untuk teman-teman yang ingin terjun di dunia bisnis, ketika tangan kita sudah produktif, otak kita produktif, langkah kita produktif, pikiran kita harus produktif dan jangan lupa lakukan semua karena Allah. Wah, luar biasa sekali ya bintang tamu kita hari ini. Nah, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 10.00. Itu artinya waktunya Ella pamit dari ruang dengar kamu. Tapi jangan galau, jangan risau, besok Ella akan kembali di jam yang sama, tentunya di waktu dan program yang sama. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hot sauce, keep it deep there. 날 따라 넌 twist it. Hot sauce 타오를 때 입맛대로 골라 my dish. 너무가 궁금해. 나는 너만의 chef. 이건 너를 위한 plate. Yeah, 내가 맛보여줄게. 시간을 충분해 지금 우리 눈치도 보지마 그저 taste it. 내 비법은 색다른 spicy. 살짝만 스쳐도 정신없지. 설탕이 발린 맛은 이내 질리기 쉬워. 뜨거운 너의 feeling 지금 느꼈지 넌 너와 내 사이 선명히 보인 커져만 가는 열기. 난 호감을 깨워 네 맘을 깨워 터질 것만 같은 my skin. Girl, my dish. 없을 테니까 Yeah, 넌 자극적인 내 감각 What you like, what you 가능하게 네 감당도 Yeah, 버티턱이 없잖아 나 긴장을 더 풀고서 나 분할배 뛰 now That's right 주체 못해 자꾸 빠져드는 말이 cause you can't stop 난 끝까지 깨져 찾게 될 걸 everyday And every night 중독돼 이미 넌네 맘을 더 섞어 넌 이제 남김없이 계속 원하게 돼 어지른 머리 네가 somebody 이끌려 내게 이미 좀 더 자극적인 매 순간들이 강렬해 what we gon' need Going with this I'm the one What you want, what you want, what you want Got it, with this I'm the one What you want, what you want, what you want got it Hot sauce, keep it deep there 날 따라 넌 twist it Hot sauce 타오를 때 입맛대로 골라 my dish 너를 삼켜버린 feeling 사로잡은 이런 그림 뗄 수가 없잖아 좀 더 깊이 빠져들 때 원해봐도 baby 얼마든지 더 바래 baby 너의 혀끝 위로 아른거리 완벽해진 맛을 즐겨 You are